I think I would say kayak your day one tuh nggak harus sempurna sih. It doesn't have to be perfect gitu. I agree with you bahwa mindset itu paling penting. Sibuk kerja sampai lupa nih yang dapat Ternyata hasil menumpuk kerjanya aja gitu ya. gitu. Kebutuhan primer aja gitu lu nggak bisa gitu. Karena lu ngejar ekor lu terus aja, just chasing your own tail. Can you actually day trade setiap hari? Coba dapetin untung antara 50.000 sampai 100.000. Banyak banget orang yang udah mulai investasi tapi sebenarnya belum tahu Mbak. Kalau misalkan profile risk mereka tuh apa gitu. I'm Jonte, welcome to day one. Oke, kita mulai aja ya. Dan hari ini gue ada Afifa menemani gue untuk podcast hari ini. Hai, Dan- aku Afifa. Dan kita hari ini special banget karena this is the very first episode. Betul banget Nomor Kak. 1. Dan kita kedatangan teman yang unik sekali profilnya karena dia bukan aja a communication practitioner. Dia pernah kerja di corporate cukup lama. She's also a mom of a 4 years old. Wow. Very cute. Nanti lo harus lihat fotonya. Dan yang pastinya adalah dia juga co-owner. Jadi dia entrepreneur. Betul, Nah, paket dia lengkap tuh ya Kak paket ya. lengkap Kita bisa belajar banyak nih hari ini ngobrol-ngobrol terkait banyak topik berarti ya Kak. banget. Dia tuh co-owner dari Ministry of Gown. Yes. Ya, betul ya. Daripada gue yang cerita, mendingan dia cerita langsung kali ya. Boleh langsung aja. Oke, please help me welcome Stephanie Cecilia. Hey, thank you so much guys Thank udah ngundang for your first episode. Very pencap- first loh. Pencapaian loh buat gue nih. Ini juga mencapai Sama pencapaian kita juga Jadi it's Mbak. both way ya. Iya. Oke, Steph. Tadi kan lo udah highlight beberapa poin ya. Jadi gue sebenarnya udah cukup lama kerja di komunikasi. Tapi sebelum komunikasi itu gue juga mulai dari sales, terus pernah ke brand side, pernah di marketing sebentar, sampai sebenarnya balik lagi lah ke PR. I feel like I was just built in a PR way lah. That's why I decided untuk balik ke agency. Itu background profesional ya. On top of that, I'm also a mother. Punya side business, baru mulai. Not easy, tapi baru mulai. Entrepreneur. Quote unquote investor. Terus juga on my free time, I also host a podcast. Yeah. Proxemics namanya. Jadi kayak palu gada ya gue ya. Gak lama-lama Palu ya. gada banget. Lumayan palu gada ya. Bukan lumayan nih, palu gada banget ya. Benar. Makanya yang menarik adalah gini, di tengah-tengah kesibukannya ini dia masih sempet-sempetnya invest loh. Kalau lu cek data investor di Indonesia dari sekitar 18 juta itu yang women tuh kecil banget soalnya. Oke. Nah, yet you are boleh dibilang career women, entrepreneur juga, a mom juga, tapi lu masih sempet-sempetin waktu untuk invest. Kita ngobrol dulu sedikit Ya, tentang your background ya, your career. Boleh diceritain gak sih waktu lu awal kerja tuh kenapa lu pilih this company Praxis? Mhm. Kenapa lu bisa masuk ke industri ini? Terus kan kalau gua nggak salah you decided to leave Ya. to one of the big brands, Yep. Xiaomi kan, dan Mhm. gak hanya di Indonesia tuh kalau gua nggak salah. Ya. Then you decided to go back. Boleh ceritain gak sih this moment in life yang terjadi sama lu nih? Kayak apa sih triggernya dan kenapa you decide to move out and move back in? Pada saat gue decided buat move out, I feel like sebenarnya long story short, agency itu tempat yang gue rasa gue bisa belajar banyak. Karena gue tipenya nggak bisa diem. Oke. I just wanna constantly learn and I just wanna constantly ketemu orang, practice that problem solving every day. Jadi pada saat itu 2017 kayaknya I decided to leave. I feel like ada opportunity yang gue bisa ambil lah. Karena the opportunity is beyond Indonesia yang tadi lu mention. The opportunity was to do Southeast Asia market. Jadi pada saat itu gue merasa kayaknya ini a step up nih in my game nih ya kan. Yeah. Selama ini kan gue di Indonesia, terus lu ada kesempatan buat Southeast Asia market, kenapa enggak? And I tried. Okay. But I failed. Fail. At least I tried. Okay. I wouldn't say that's a failure lah. Tapi gue coba. Tapi gue cuma stay 9 bulan. Karena I know that I hit my limit lah at the time. Oke. The learning was tremendous. Belajarnya banyak banget selama 9 bulan. Tapi karena it required me to travel almost full time, it takes a toll on my body. Jadi gue rasa beyond everything else yang gue dapetin, kayaknya gue harus reconsider. Akhirnya gue ke Indonesia and I had the Indonesia team at the time. 2017-18. Gue stay sampai COVID, terus transisi, ada perubahan manajemen dan lain-lain. Akhirnya gue doing a little bit of marketing. Karena Markomnya di merge. Oke. Instead of just doing PR, gue juga head of a department of marketing, di mana gue overview PR, social media, community, sama influencers. Still with the same company Still kan? with the same company. Jadi gue elevated role. Tadinya gue cuma ngerjain PR. After 2-3 years doing that marketing role for 4 different function,
Terus akhirnya 2024 I decided kayaknya gue udah cukup deh gitu. Karena totalnya 7 tahun di Oke. Xiaomi. Jadi waktu lu bilang kayak belum setahun nyerah tuh maksudnya bukan nyerah keluar from the company. Yes. What you meant was nyerah that particular role Particular tadi. role, ya. Oke. Karena that role it just basically living in a suitcase. I see. Yang pada saat sebelum gue jalanin sendiri gue merasa tuh kehidupan yang gue mau sih. Maksudnya lu seru banget, lu harus di mana, lu Betul. jalan-jalan, lu lihat ini, lu lihat itu, ini itu, tapi lu cuma punya 24 jam sehari. Banget. Lu kayak nggak punya cukup waktu buat kerja, tidur, makan ya kebutuhan primer aja gitu lu nggak bisa gitu karena lu ngejar ekor lu terus aja just chasing your own tail. Nggak pernah pulang-pulang berarti. Nggak Betul. jarang banget cuy. Nyokap gue kayak lu di mana ya sekarang? Lu di karena- negara mana ya? Ini Gua- itu yang didapetin dipakai nggak Mbak? Takutnya sibuk kerja sampai lupa nih yang dapat Ternyata hasil menumpuk kerjanya aja gitu ya. numpuk gitu kan. Jadi betul. Ya gue bisa tiba-tiba pagi-pagi gue harus ke Malaysia, gue harus ke Thailand, Vietnam, Filipina sama Indonesia. Itu all of those are the big market. The biggest Indonesia sama Filipina lah at the time. Tapi intinya adalah it's very tough. It just looks very glitz and glam gitu dari luar, tapi nggak bisa sih. Akhirnya udah pulanglah ke Indonesia. Ya, balik ke Setelah Indonesia. 7 tahun. Enggak, tahun balik ke Indonesia. Oh setahun ya. Ya, di Indonesia, fokus di market Indonesia, learn for the last 6 years. Akhirnya gue rasa cukup nih di industri smartphone, di industri teknologi kayaknya cukup. Nah karena gue sama Awi sama Mercy juga we have a good, when we decided untuk putus, itu juga baik-baik ya. Ya. Jadi gue maintain a good contact, masih sering ngobrol dan lain-lain. Dan Praxis juga udah on a different level ya, masih in terms of clients, in terms of size, the team juga udah different level of growth. Mereka juga nyari orang nih untuk bantu lah operating. Tuh. Makanya lu balik. Makanya gue balik Nice. 2024, baru 2 tahun sih Iya. balik. Penasaran sedikit. Berarti kalau untuk orang-orang yang belum tahu nih Mbak, Praxis Indonesia tuh sebenarnya agensi tuh bergerak di bidang apa sih? Kalau ngeliat dari backgroundnya Mbak Step kan kayaknya semuanya bisa nih, nggak cuma PR doang kan. Palu Gada ternyata. Palu dia. Gada ternyata Palu kan. Gada. Ini boleh dijelasin sedikit. Kalau Praxis sendiri kami itu agensi yang bergerak di bidang komunikasi, tapi memang nggak cuma PR, kita juga punya public affairs, we have a digital social media, we also have event, ada media monitoring juga. Jadi as a group itu sebenarnya sama-sama Palu Gada juga sih. Oke. Jadi Ternyata emang apa pilihan yang hidupnya memang Palu pilihan Gada. hidupnya Palu Gada. Betul. Iya. Berarti Praxis adalah gambarannya Mbak. Makanya dia balik ke rumah dia bilang. Oh iya Ya, benar. personal growth, lebih ke personal growth juga ya, karena tadi kan kita bahas bahwa gua nggak bisa, tipenya nggak bisa diem. I feel like in the corporate tuh knowledge gua, network gua tuh hanya terbatas di teknologi. Tiap hari bacain berita teknologi, ngelotok-ngelotok gitu soal regulasi Iya. dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin soal kebijakan politik, kebijakan ekonomi, bingung. Iya. Karena emang nggak ada kebutuhannya kan. Dan the problem solvingnya juga ada, tapi beda kan. So I feel like kayaknya mungkin gue is an agency person at heart aja sih dari dulu. Ya memang ada some people yang tahu bahwa dia nggak akan pernah di corporate sih. Gitu ada. I met some people karena memang agency itu lebih dynamic. Ya. Product and servicesnya beda, Ya. challengesnya beda. Sometimes you meet client from one industry terus pindah gitu. Iya. Sehari lu bisa baca dari, lu harus baca ekonomi, tiba-tiba baca politik, tiba-tiba baca yang lain-lain, itu kayak ya udah lah ya. Kayak lu mengisi otak lu dengan informasi baru tiap hari gitu kan. Buat orang-orang yang nggak suka things yang monoton biasanya lebih cocok sih. Ada Agency. orang-orang yang nggak suka perubahan soalnya. Oh. Speaking of perubahan, Steph, gue boleh tanya nggak? Those were hard decision lah untuk lu waktu itu memutuskan bahwa lu join Praxis, dan ada moment in time sebetulnya yang terjadi waktu lu decided oke, gue join Xiaomi yang tadi lu bilang lu sampai harus handle 5 countries gitu. That's a big decision that you made in your life. Sampai setelah 1 tahun you make another big decision, nggak mau that particular role within the same company tapi you doing different roles gitu kan. Terus ada momen lagi di hidup lu yang lu bilang kayak oke, I think this is it, it's enough for me for this industry. Tadi lu cerita dan lu mau balik ke Indonesia. Nah di momen-momen kehidupan yang momen-momen penting ini di kehidupan lu pasti inget dong triggernya apa, ya kan? Ya. Nah tadi gue juga dengar bahwa you also invest. Nah gue boleh tanya nggak, when was
timeline di hidupan lu atau trigger apa sebetulnya yang terjadi sampai lu decided lu masih punya waktu nih buat invest nih? Sebenarnya itu kalau gue recall itu sebenarnya pas COVID sih. Oke. Jadi COVID itu kan pace hidup kita melambat ya semua. Semuanya melambat. Terus juga kerjaan sebenarnya masih jalan tapi ritmenya kan nggak segila terlalu biasanya heavy lah. lah ya. Kayak everything is just slow down karena ya the world it's slowing down. Banyak banget bengong, mikir, refleksi diri dan lain-lain kan. Baking, everyone was baking ya. Terus gue emang hobi gue baking, jadi gue juga bikin kue dan lain-lain lah. Tapi lama-lama mikir juga ya, ngapain lagi ya, kira-kira skill apa nih bisa di-upgrade. Kayak kegiatan baru lah Kegiatan ya. baru, karena kan kalau lagi normal kehidupan sebelum COVID kan, ya lu ritmenya cepet gitu. Mau belajar hal baru tuh betul. mesti nyari waktu, slot in waktu kapan ya, weekend, weekdays, pulang kantor dan lain-lain. Nah pada saat COVID tuh banyak banget waktu bengong. Skill apa nih kira-kira yang bisa gue upgrade dari diri gue, terus juga produktif dan menghasilkan gitu kan. Lihat. Terus banyak banget lah, semua orang hampir ngomongin soal jualan F&B, baking, jual F&B dan baking, terus invest. Ya, Invest. booming banget tuh. Booming banget lah. Terus ya udah, gue lupa siapa persisnya, tapi gue terekspos dan terpapar pertama kali tuh oleh sama dia lah. Dia ngomongin soal invest. Sekarang tuh semudah itu loh lu invest. Yeah. Dulu kan mungkin lu harus ke broker lah, lu harus ke bank lah, lu harus ke sekuritas dan lain-lain. Sekarang tuh udah semudah itu, tinggal lu buka aplikasi, lu daftar, lu buka rekening RDN gitu kan. Nah itu pertama kali gue terpapar. I see. Dari situ barulah Nah tadi itu terpapar berarti dari sosmed? sosmed. Lu lihat konten, Lihat konten. terpapar dan you decided kayak okay, I would like to try investment nih. Yap. Investment kan involve money ya. Yes. Maksud gue bukan kayak gue coba-coba bikin Instagram account foto-foto gitu. Gratis gitu Gratis ya. gitu kan. Tapi waktu lu decide, lu tuh boleh tahu nggak kayak setelah ngeliat konten itu, it took you berapa lama sampai lu akhirnya buka rekening ya, maksud gue download dan actually action doing it. Gue lumayan impulsif sih orangnya in everything. Jadi ketika gue udah ngeliat sesuatu gue pengen tuh, gue biasa almost instant decision. Tapi mungkin gak langsung gue isi. Oke. Jadi Tapi gue at least buka dulu. Gue buka dulu nih, Oke. gue buka terus gue lihat-lihat nih how does it work. Terus gue biasanya gue sambil cross reference ya, karena pekerjaan gue membuat habit buat take a pause, lu cross reference, lu cek verify, baru nih lu take next action gitu. I see. Nah waktu during that discovery process lu buka akun pertama kali itu sama iPod. sama iPod. Sama iPod. Soalnya nanti kita podcast Tenang ya, Oke. ya, oke. Nah boleh tahu nggak kenapa dari ada beberapa sekuritas, karena kan pas zaman itu memang 2021 itu pas COVID pertumbuhan investor Indonesia itu gila banget kan. Not only Indonesia, I think around the world gitu. Nah apa sih yang bisa bikin atau membuat lu orang yang menurut gue cukup kritis untuk memilih akhirnya buka akunnya sama iPod? Apakah dari just the content atau reference dari people around you? Can you tell us more? Oke, pada saat itu influencers yang gue jelasin tadi itu sebenarnya dia mengkomparasi sih kontennya. Dia tuh komparasi beberapa sekuritas. Jadi ada iPod, ada yang lain-lain lah. Dia tuh komparasi 3, terus dia tuh kayak bikin scoring gitu loh. Mana nih yang gampang dari segi pembukaan akun, dari segi UI, dari segi nature-nya kita aja deh gitu, kalau scrolling, kalau milih menu gitu-gitu lah. Terus akhirnya dia conclude nih iPod sebenarnya lebih paling beginner friendly, mudah gitu-gitu lah. Terus karena itu gue kayak kayaknya udahlah ini aja lah, ribet. Karena orang-orang di rumah gue tuh pakai yang lain. Oh gitu. Gue doang yang pakai ini. Untung masih ada yang terselamatkan satu ya. Betul. Satu jiwa terselamatkan. Betul. Tapi aku penasaran, berarti kan invest itu buat Mbak Steph di saat itu kan hal yang baru ya Mbak ya. Aku mau tahu dong langkah pertama yang menurut Mbak Steph tuh kayak paling susah atau mungkin kayak ini menantang juga nih kenal sama invest tuh apa sih Mbak? Lebih ke beli apa ya? Oh bingung ya. Pertanyaan sejuta umat. Iya, Betul, beli apa ya? Karena kan pada saat itu juga lumayan banyak. Karena tiba-tiba hampir semua orang jadi expert in investing ya. Betul. Jadi kontennya banyak banget tuh. So you're flooded by different kind of content. Terus semuanya tiba-tiba jadi investment expert. Kita harus make sure kan kita mengikuti kiblatnya bener gitu. Iya. Jadi gak gampang sebenarnya. Oh. Setelah lihat banyak banget saham-saham gorengan yang angkanya bisa ARA, Inona, macem-macem lah. Tapi akhirnya gue go back to the basic sih. Yang fundamentalnya kuat, yang memang komoditi,
Jadi gue decided buat oke kayaknya gue harus fokusnya di blue chip aja dulu deh. Karena pada saat gue membuka akun di Sekuritas, I know that this is not going to be everyday kind of thing gitu. Nggak Ya. akan trading gitu loh gue. Gue akan lakukan ini karena pengen future uang gue intentional aja. Bukan yang Oke, high risk high gain. Gue konservatif lah secara profile. Nah. Jadi itulah yang gue cocok. Ini menarik nih Kak, Iya. karena Mbak Steph tuh udah tahu ya berarti profile risk Mbak Steph tuh seperti apa. Jadi sebelum mulai investasi, mungkin kan kita harus banyak banget orang yang udah mulai investasi ini tapi sebenarnya belum tahu Mbak. Kalau misalkan profile risk mereka tuh apa gitu. Nah tadi aku penasaran itu sih, tapi ternyata Mbak Steph udah tahu nih profile risknya sebelum mulai nentuin instrumen apa sih yang harus dibeli. Tapi pertama nih, gue pengen tahu waktu lu buka rekening atau decide to download iPod dan buka rekening, itu lu udah tahu bahwa ada perbedaan soal risk appetite. Apakah lu tahu bahwa gue ini cocoknya saham, karena sebenarnya saham itu high risk. Ada yang lebih lower kayak misalnya reksadana atau obligasi gitu. Tapi waktu saat lu buka rekening itu kan gue tahu tadi lu cerita bahwa lu stumble upon content influencer yang lagi melakukan review. Terus lu agree sama dia dan lu akhirnya download dan open account. Tapi maksud gue sebelum sampai titik itu tuh lu ada momen kayak pernah cari tahu dulu, atau misalkan lu tahu nggak bahwa gue nih tipe orang yang suka high risk high reward, atau ternyata gue enggak? Maksudnya lu udah tahu self aware kah sebelum itu, atau lu bener-bener kayak gak kepikiran sama sekali waktu lu dengerin kontennya lu decide bahwa oke, let me try, karena kan lu tadi nggak langsung isi uang juga ya? Iya. Gue sebelumnya tuh sebelum gue actually punya akun itu kayaknya gue masih bingung gitu definisi high risk high gain, atau gue tipenya yang low risk. Oke. Tapi konsisten. Gue masih kayak a bit of both kali ya pada saat sebelum actually tahu apa sih sebenarnya barang itu. Setelah download profile gue apa, gue jawab pertanyaan gue, ternyata hasilnya adalah ya tadi konservatif. Oke. Nah dari situ baru tuh mulai Google konservatif itu berarti apa sih yang harus gue lakukan. Lu mulai ya kalau mau beli saham lu belinya blue chip, tapi ya memang is a long term kind of thing gitu, bukan yang lu bisa lihat dan profit setiap hari. Jadi mindset juga penting banget sih menurut gue ya, karena gue rasa kalau gue liatin tiap hari mood gue ikut naik turun. Betul. Iya. Kadang-kadang kita juga kalau pagi-pagi sengaja suka nggak mau buka, tapi kayak ngintip-ngintip. iya. Berarti Mbak Steph setuju ya kalau misalkan kita tuh harus kenal profile risk dulu lah ya sebelum mulai investasi. Iya karena Nolong lah ya, banyak yang nolong. FOMO sih. Betul. Iya. Correct me if I'm wrong. Jadi dari timeline-nya nih, lu lihat konten, I think you're quite spontaneous gitu ya. Lu download, at least lu buka rekening dulu. Nah sisanya go with the flow kan lah ya. Iya. You did googling, lu cari tahu deh. Sampai akhirnya you buy your first stock. Itu berapa lama do you remember? Enggak lagi kalau persis waktunya ya, tapi enggak selama itu Roughly. sih. I know myself, probably a week tops. Oke. Soalnya kalau enggak mulai-mulai juga Nggak gitu ya. mulai kan kapan belajarnya day ya? one nih Iya, gitu kan. betul. Jadi kayak udah lihat. Kayaknya nih ini nih. Boleh sebut gak sih? Boleh. Apa ya? Emiten pertama gue tuh adalah BBCA. Itu blue ya. chip. Itu pertama. emiten Sejuta umat. sejuta umat juga. Jadi kalau diajarin pun, karena memang at the time BBCA tuh salah satu emiten yang kuat banget, banking lah, Ya. Big banks. Makanya banyak orang kalau ngajarin itu yang apalagi resikonya cukup moderate atau low, itu bisa disaranin blue chip udah pasti. Yes. Takut kapok kan. Kalau Betul. awal-awal invest kapok repot. Gitu. Repot. Nggak ada belajarnya nanti. Trauma. Betul. Trauma. First impression tuh penting ya Kak Betul. di invest tuh, betul. Makanya itu Setuju. yang biasa jadi pilihan pertama orang-orang. Hmm. Which is not good. At least bagi gua adalah apapun stoknya itu, asal jangan yang lo expect hari ini terus besok jadi 10M gitu ya. Apapun pilihan stok lu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting that proses untuk lu belajar, cari tahu. Karena kalau misalkan lu mikirnya panjang banget, pikirin dulu research yang kepanjangan, itu menurut gue yang ada ujung-ujungnya lu nggak pernah invest. You never start. Nggak There's jadi. never going to be that day one gitu. Yes. Tapi Correct. waktu lu ngambil keputusan, oke lah, at least let me try. Nah itu menurut gue menjadi titik balik di mana day one itu terjadi kan. Makanya akhirnya lu coba, akhirnya lu belajar. Nah tapi sekarang lu masih invest? Masih. Ijo portonya? Enggak sih. Tapi barusan uang itu hijau sih ternyata. Oh gitu. Luar biasa. Ini berarti di kesibukan Mbak Steph sekarang di karir profesionalnya ini, aku kepo dong mau tahu nih gimana sih cara Mbak Steph buat bagi waktu gitu ya, blocking time-nya untuk
ngutamain selesain pekerjaannya terus baru cek-cek invest yang udah Mbak Step masukin tuh kayak gimana sih cara ngatur waktunya? Secara waktu karena mindset gue tuh investasi tuh adalah long term buat gue. Jadi gue memang gak ngelakuin itu tiap hari sih. Oke. Mungkin bisa bilang weekly lah ya. Kadang-kadang gue weekly check-in. Terus gue ngeliat tren pasar. Terus lagi mikir gue bisa sisihin berapa dan gue sisihin berapa bulan itu. Tapi karena mindset itu jadinya gue nggak kesulitan lah mencari waktu di tengah kesibukan. Itu satu. Terus instrumen gue kan gak cuma saham ya. Jadi ada obligasi, ada reksadana, ada SBN. Itu juga bukan sesuatu yang harus dilihatin setiap hari. Yes. Karena cara-cara orang investasi kan beda-beda ya. Ada yang emang trader yang emang setiap hari swing trader yang udah spesifik blocking waktunya gitu kan. Jadi kalau gue di mindset gue investasi yang gue lakukan itu untuk long term. Jadi gue nggak merasa kesulitan buat nyari waktu spesifik buat monitor itu. Tapi berarti cukup terplanning dong ya. Maksudnya you diversify your asset number one. Terus kedua juga tadi kalau lu bilang bahwa lu menyisihkan if I'm not mistaken, berarti kan lu udah punya planning ya. Jadi lu memang dari your income lu udah memang decide certain percentage itu akan go to investment gitu. Ya. Dan itu rutin. I try, tapi kadang-kadang ada aja ya kayak di rainy days, hari-hari lo harus belanja lebih, ada macam-macam ya kan. I try to be regular, jadi maksudnya di tabungan yang fluid gue usahain ada yang regular, tapi yang pasti kayak SBN itu kan on a specific period of time ya, itu biasa gue coba sisihin. Blue chip itu karena long horizon, jadi ya itu mungkin kadang-kadang quarterly, kadang-kadang by monthly ketika ada ekstra, tapi yang pasti itu something that nggak banyak, nggak besar, tapi konsisten. Karena menurut gue penting sih kalau emang long term, kayaknya gainnya juga kan bukan yang besar dalam short period of time. Yang penting konsistensi sih kalau buat gue ya investasi. Gue setuju banget, soalnya banyak orang tuh berharap kayak gue taruh duit sekali kayak lump sum gitu, terus tiba-tiba 10 tahun atau bahkan bukan 10 tahun kayak 1 bulan seminggu jadi ekspektasinya, which is I agree with you bahwa mindset itu paling penting. Lu menurut gue invest itu harus konsisten. Can you beat the market? Not all the time. Gue harus be honest gitu. Tapi the fact bahwa lu sabar dan lu konsisten dan lu diversify gitu, menurut gue itu menjadi key sih. At least you start gitu. Iya. Karena kadang-kadang kan itu ya, maksudnya kalau ngikutin orang-orang sekitar tuh pengennya, namanya manusia pengennya sesuatu yang ekspres kan, pengen cepet gitu. Tapi kalau di dunia investasi kayaknya mindset kayak gitu not for everyone sih. Betul. Dan Kira mau nanya, berarti selama Mbak Step udah mulai investasi gitu, pernah gak sih ngalamin kayak ternyata hasil yang Mbak Step pikirin tuh gak sesuai nih sama yang dari awal Mbak Step coba deh masuk ke saham ini? Pasti sih. Pasti ya. Itu gimana? Biasanya Mbak Step menanggulanginya perasaan itu tuh kayak gimana sih? Karena banyak banget orang yang ngalamin itu, terus udah dia gak mau invest lagi. Mungkin lebih ke mindset tadi ya sama ekspektasi ya. Karena pertanyaan Jonte tadi yang pertama soal lu tahu gak sih profil lu tuh apa? Ya kan, ketika profil lu low risk, janganlah lu main saham-saham yang begini-begini gitu. Ketika kalau memang tahu self aware bahwa investasi untuk masa depan gitu kan, long term, jangan lu liatin tiap hari lah. Ya kan. Jadi maksudnya itu hal-hal kecil, tapi menurut gue it matters sih. Karena namanya saham itu kan investasi itu kan maksudnya uang yang kita sisihkan for the future gitu, long term ya. Investasi untuk masa depan dan untuk bukan yang lu bisa ambil buat jajan tiap hari gitu loh. Iya benar. That kind of mindset. Yes. Tapi ada di kantor itu gue lagi ada gerakan lucu deh. Jadi kita mencoba untuk cari makan siang gratis. Jadi di kantor gue di IPO tuh kita lagi coba bisa gak sih kita kira-kira dapat makan siang gratis. Jadi setiap dari kita tuh nyisain duit kayak let's say modal 1 juta nih ya. Can you actually day trade setiap hari? Coba dapetin untung antara 50.000 sampai 100.000. Kalau kita bisa dapat itu hari itu kita bisa dapat makan siang gratis. Bukan gratis sih, sebenarnya technically win dari kita. Tapi when you make it a habit, tanpa lu sadar duit makan siang lu tuh bisa lu hemat seminggu, That's sebulan. nice.
small Iya, things iya, matter menurut gue. Yang perlu lu tahu adalah lu harus melatih cara lu mengambil keputusan di investasi. Ya. Baik lu tipenya fundamental atau baik lu tipenya technical. Tapi as long as you know your style, your risk appetite and discipline, menurut gue oke, Iya, aman. iya, Butuh iya. mental yang kayak gitu. Lebih Dan ke tahu tujuannya lah ya Kak. banget. Dan banyak di kantor yang akhirnya makan Seru. siangnya gratis Betul, for a betul. period of time. Karena maksudnya ya selama they're self aware of apa yang dicari, menurut gua harusnya aman-aman aja sih. Gue mau gali sedikit gini. Kan you're a mom. Mhm. Sekarang itu investasi yang lu lakukan itu lu decide maksudnya apakah for you, karena kan I don't know how people manage keuangan keluarganya masing-masing ya beda-beda. Mhm. Tapi apakah lu invest untuk you invest for certain goals like for your kids, for your pension atau buat lu investasiin dulu tuh untuk apa ya? Buat gua sebenarnya investasi tuh buat mungkin bisa dibilang faktor terbesar buat pension juga sih. Oke. Karena namanya kita someday kan will reach unproductive age gitu Yes. kan. Makanya this nyicil for the long run tuh ya for that reason juga. Karena kalau untuk biaya anak itu I think on a separate plan Separate, gitu kan. oke. Tapi ini kan sesuatu yang gue lakukan dengan harapan untuk at least membantu. Dan ini juga skill yang gue rasa kalau suatu hari gue udah nggak produktif, gue bisa main saham dan gue ngerti cara baca situasi, ngerti fundamental apa itu it help lah. Jadi plan buat nanti waktu lu retire you have more time. Yes, dan you can fokus, lu ngerti gitu. Lu Oke. tadi lah mungkin I can have at least free lunch gue gitu Yes. kan. Ini something yang skills yang menurut gue it's good lah to have. Gue suka banget nih. Berarti dia rencana pensiun mantumannya bayar pakai dividen nih Ki. Wah itu dia. Amin. Amin. Oke. Oke. Silakan Afifa. Aku ini berarti kalau Mbak Step kira-kira bakal ngomong apa nih sama orang yang sekiranya mikir kayak nanti aja deh investnya, tunggu ada uang lebih gitu. Sebenarnya gini ya, kadang-kadang kita manusia nih kalau menunggu tadi will never start. Betul. Will never start. Terus uang itu kan is a very fluid ya, dan namanya manusia uang berapapun sebenarnya nggak pernah cukup sih. Setuju. Iya nggak sih? Setuju. Nggak pernah cukup. Lu ngomong sama 10 orang terkaya di Indonesia pun mungkin jawabannya akan sama gitu. Namanya money something yang it will never be enough. Seperti waktu, it will never be enough time. Jadi kalau emang orang-orang yang belum invest, mungkin lo bisa mulai small things, mulai tahu profile lu tuh apa. If you're not a risk taker, then you start from the safe instrument. Ya lu gak perlu liatin tiap hari sih sebenarnya, lu anggap aja itu kayak uang makan jajan lu seminggu gitu kan. And you see from there gitu. Tapi mungkin it sounds very cliche ya. I feel like mulai dulu. Jadi kita ya self awareness dulu baru kita coba lah ya. Oke. Kalau mau belajar sampai udah benar-benar ngerti pun you won't have enough time. Atau misalnya gini, mungkin ada beberapa orang tuh takutnya karena gini, gue merasa gue masih belum tahu nih, kayak I don't know enough jadi gue belum mau coba gitu. Jadi mungkin what you're saying adalah gini, kadang-kadang kalau lu gitu lu gak akan jadi mulai ya, karena ilmunya kan bertambah terus gitu kan, berkembang terus kan. Jadi lebih baik you start and learn along the way kan. Iya. Tapi yang pasti kalau lu gak mulai aja dulu itu kan berarti ya lu kapan You stay in the same gitu. situation ya sih. And people said kayak the first step is always the hardest. Yes. Tapi setelah itu seharusnya things will be. Nah, if you feel like it's not you, then itu different story ya. Tapi kalau lu nggak pernah nyoba kan lu nggak tahu. Exactly. Itu maksud gue. Bener juga ya. Maksudnya kalau lu coba, Bukan gue deh, kayaknya ini gue nggak gini deh. nah ruginya apa gitu Nggak ya? ada ruginya juga Iya, kan. At least now you know. Now you know, daripada lu always wonder. Enggak lah, kayaknya bukan gue deh. Tapi nggak Iya, pernah iya, nyoba. iya. Itu loh. It's very frustrating kadang-kadang kan. Lu ketika lu nggak mau nyoba, tapi lu nggak pernah nyoba, tapi lu nggak tahu, tapi lu tetap merasa lu bukan gue gitu. Cuma berimajinasi aja Yes. tahu gitu kan. Banyak tuh Iya, kata-kata itu tahu gitu gitu kan. ya. Nature-nya Nah, orang manusia begitu Iya, kali ya. bener. Banget. Ya banyak yang bilang juga ya guru terbaik tuh ya pengalaman yang udah pernah kita lakuin kan sebenarnya. Gue sih firm believer in anything ya. Lu baik belajar investasi, belajar berenang sekalipun, belajar apapun. Gue sih tipe orang yang percaya. Tapi mungkin jangan don't take it dengan berenang. Maksud gue lebih suka kayak kalau gue sih nyemplung dulu soalnya. Karena you will never know. Karena POV-nya lu sama orang lain yang nyoba berenang pun bisa beda gitu. Walaupun aktivitasnya sama ya. So
I agree with you dan you better start. Tapi memang kalau lu merasa nggak confident, you can ask your friend. Karena menurut gue sekarang udah semakin banyak investor Indo di digital juga udah banyak. Yap. Gitu. You can always do your study. Kayak tadi Steph kan googling sendiri, Iya. cari tahu just enough for you supaya lu nggak tertipu Yap. atau ngambil keputusan yang bodoh. Hmm. Tapi jangan sampai terlalu lama yang lu expect kayak I cannot make mistakes gitu. Iya. Ya. Kalau lu takut make mistake, karena lu jadi gak akan mulai gitu. Bener, belajar terus sampai Belajar. lupa mulainya kapan Betul. gitu. Terus kan sekarang banyak informasi kan, Jonte bilang sekarang mau nyari informasi apapun terkait apapun tuh one click away gitu. Banget. Betul. Dan banyak banget yang konten-konten yang bener-bener bisa upgrade our skills dan our knowledge. Menurut gue sebenarnya it's there, it's just our choice aja lu mau mulai atau enggak. Mungkin terakhir kali ya dari aku cuma pengen minta satu nasehat nih. Apa nih, nasihat apa nasehat? Nah, nasihat apa yang kalau Nah, misalkan itu gimana tuh, Stephanie Kak? boleh berikan ke Nah itu. Nah, pemirsa podcast ini, ke subscriber penonton podcast ini, kalau misalkan ada yang belum mulai investasi, kira-kira apa? I think I would say kayak your day one tuh nggak harus sempurna sih. It doesn't have to be perfect gitu. Iya. It doesn't have to be perfect. Setuju. It just need to happen. Mulai aja gitu. Jadi lu come with an open mind ya kan. Lu mulai kecil aja. Start 1.000, 200.000 is a start. Jangan nunggu lu siap karena gak siap-siap. Betul. Agree. Quote of the day tuh, your day one doesn't have to be perfect ya. Gitu. Nggak, karena kita cuma bisa berencana ya. Tapi it doesn't have to be perfect. Life is not supposed to be perfect ya gak sih? True. Mulai aja dulu. Yes. Gue tambahin sedikit boleh ya. Boleh dong. If lu yang dengan knowledge lu sekarang can actually turn back the time and tell your younger self, or mungkin your daughter sekarang, ini dua ya, tentang investasi yang lu tahu sekarang, what will you actually tell yourself, younger self, dan apa yang akan lu bilang ke your daughter right now? Karena yang satu udah lewat nih, satu belum. Investing really made me learn to be less reactive. Oke. Oh. Karena sometimes when you see pergerakan saham tuh ketika lu being too reactive tuh you take decision yang kadang-kadang tuh harusnya lu gak ambil gitu. And also di agency kan lu di train ya, you don't panic even though everyone is panicking, lu jangan panik dulu gitu. You take a step back, lu napas dulu, you take a breather, lu pause dan lu plan gitu kan. I feel like mungkin itu sih pelajaran yang gue pelajari adalah investing made me less reactive. Even in everything ya, in life juga lo, jadinya lo don't always react to something lah. Jadi ketika lo lihat saham lo naik, saham lo turun, jangan langsung react gitu. Kayak you need to kind of take a step back and understand the situation. Nggak harus immediately dulu jual juga kalau merah, you know? Ya. Berarti pernah nih, berarti pengalamannya. Kena gocek. Jadi kayak it doesn't have to be like that. Jadi nggak instantly merah lo harus jual dan instantly hijau lo harus jual. I think those are the things that I learned it the hard way. Oke. Ya. Kalau buat anak lu? Buat anak gue, since she's a woman, gue harap dia someday will learn to diversify her not her assets tapi her skills. Gue percaya bahwa skills itu bisa multiple dan sebagai perempuan harus berdaya. Mantap. Yeah, that's the thing that I would want her to know, and you know always believe that semua itu datang dari diri kita sendiri gitu. You have to believe in yourself. Once you believe in yourself, nothing stopping you lah. Oke. Ya. Keren. Banget. Jadi kuncinya adalah kenal diri sendiri dan percaya sama diri sendiri, Iya. Kak. Jangan kebanyakan FOMO jadi ya. Yang menarik itu gitu, karena maksud gue gini, you don't find kayak sekali lagi yang gue bilang bahwa angkanya menunjukkan bahwa banyak kan investasi itu selalu didominasi sama cowok. Gue cuma make sure bahwa I also have a daughter by the way. Gue juga pengen bahwa soal cari duit atau bertumbuh mengembangkan itu bukan just guys thing gitu. Maksudnya everybody should actually do it gitu. Jadi buat gue pengen banget ngeliat angka-angka investor perempuan di Indonesia juga bertumbuh gitu, karena menurut gue then they can be independent dalam arti bahwa amit-amit ya, karena lu gak pernah tahu kapan lu kehilangan kerjaan kapan lu butuh duit emergency, kapan misalkan suami lu gak bisa kerja lagi gitu kan. Then if you learn all these skills, then you should be able to take care of yourself sama
anak-anak lu gitu. Jadi I think it's very important. I would like to see the number grow gitu tuh. Makanya again, thank you so much for joining us on Thank you for our having me. Thank you. very first podcast today. Hopefully, dan gue pasti pendengar podcast kita di luar sana akan banyak belajar dari podcast ini. Dan semoga juga Stephanie bisa menjadi contoh membangkitkan banyak more and more Pasti. Indonesian investor yang women. Thank you for having me. Thank you. Thank you, Mbak Steph. Thank you. Thank you for listening to Day One. Stay tuned. Maybe next is your Day One.